Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah, kesehatan, kekuatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berjumpa dalam suasana KBM PJJ Mapel Bahasa Indonesia. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Para siswa, putra putri yang kami sayangi dan saya banggakan, Pak Guru kali ini akan menyampaikan materi masih kaitannya dengan teks tanggapan. Karena begitu luasnya materi teks tanggapan, maka Pak Guru akan batasi dengan subtema tentang menanggapi pujian dan memberikan pujian secara tepat. Baik, sebelum Pak Guru mulai, ikutilah penjelasan sejenak ini. Sangat menyenangkan jika seseorang itu mendapat pujian. Siapapun suka, siapapun dia itu, tua, muda, besar, kecil, miskin, kaya, lelaki, perempuan, cantik, pesek, mancung, ganteng, seperti A, seperti Andin, dan lain-lain. Kalau orang tersebut mendapat pujian tentu sangat senang. Namun tidak semua orang bisa memberikan pujian. Salah-salah bisa menimbulkan dampak yang negatif jika salah memberikan bahasa yang tidak tepat. Untuk itu kita perlu memahami bahasa, bagaimana memberikan pujian agar tidak salah. Para siswa yang kami sayangi, sayangnya kita ini jarang melihat seseorang yang memberikan pujian dengan tulus. Mari kita tanamkan untuk memberikan pujian kepada seseorang dengan tulus. Biasakan melihat sisi positif pada seseorang. Setiap hal, jika semua orang suka membiasakan memberikan pujian dengan tulus, maka akan mendatangkan kemanfaatan, menimbulkan kepercayaan diri, saling menghargai, saling menghormati, dan bisa mengakrabkan pertemanan kita. Pujian akan membawa perasaan positif disebabkan seseorang telah memperhatikan suatu karyanya, perbuatannya, sikapnya, ucapannya, kasih sayangnya, dan lain-lain. Memuji merupakan komponen penting kemampuan bersosialisasi dan juga sarana berguna untuk memulai percakapan. Namun bagi seseorang, memberi pujian menjadi pengalaman yang kurang menyenangkan karena khawatir jangan-jangan akan menyinggung perasaan orang lain. Untuk itu, marilah sama-sama anak-anak ikuti penjelasan bagaimana menyampaikan pujian kepada orang lain. Ada ketentuan-ketentuan yang harus kita pahami dalam memberikan pujian kepada orang lain. Yang pertama, memuji secara tepat dengan landasan tulus, bukan basa-basi. Memuji tidak dengan sungguh-sungguh akan dapat dirasakan. Sebaliknya, jika pujian itu disampaikan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, bukan basa-basi, dapat dirasakan senang dengan apa yang dikatakan tersebut. Caranya, memandang orang yang dipuji secara langsung atau secara khusus. Misalnya mengatakan, "Wah, kamu sungguh rajin. Mari kita sama-sama untuk saling
memberikan semangat. Yang kedua, kita harus saling menghormati dan menghargai dalam memberikan pujian. Jangan sampai niat kita memuji malah diterima sebaliknya. Maka hati-hati dalam memberikan pujian berdasarkan suku, agama, ras, atau penampilan fisik. Jangan sampai justru menyinggung teman kita. Namun kita jangan terlalu khawatir, nanti kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang terlalu khawatir sehingga tidak berani bertindak. Untuk itu perlu kita pahami norma-normanya. Adapun yang ketiga, kita juga harus memperhatikan waktu dalam memberikan pujian kepada seseorang. Ada beberapa pujian yang tidak cocok dalam situasi tertentu. Pastikan melihat konteks peristiwa sebelum memuji seseorang. Maksudnya ada pujian yang bisa diberikan kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja, dan harus pilih waktu yang paling tepat. Puji seketika di hadapan banyak orang, kesaksian orang membuat pujian lebih bermakna dan si penerima merasa dihargai. Orang yang sudah bersusah payah dalam berkarya, dalam bersikap, kemudian mendapat penghargaan atau pujian dari seseorang, mungkin dari Pak Guru, mungkin dari teman, dari orang tua, dari adik, dari kakak, sungguh menyenangkan, sehingga akan memicu dan memacu semangat untuk berkarya lebih baik lagi dan lebih banyak lagi. Ini diantara manfaat pujian. Adapun yang keempat, norma yang kita perhatikan dalam memberikan pujian yaitu agar memberikan rasa nyaman kepada seseorang yang dipuji. Tujuan memuji adalah untuk orang lain, bukan membicarakan diri sendiri. Jangan membicarakan diri sendiri, apalagi jika maknanya berlawanan. Ini membuat orang lain yang dipuji merasa tidak nyaman. Contohnya bagaimana anak-anak? Contohnya memuji yang kurang baik itu diikuti dengan kalimat penjelas yang kontradiksi. Wah, kamu hebat sekali, sudah memenangi kejuaraan catur, mengharumkan sekolah kita. Kalau saya tidak mungkin bisa seperti itu. Saya orang yang tidak bisa apa-apa. Juga contoh lain yang menimbulkan rasa kurang nyaman bagi orang mendapat pujian. Wah, kamu hebat ya, sebagai orang kampung bisa memenangkan kejuaraan. Kamu satu-satunya orang kampung yang bisa juara. Nah, penyebutan kata kampung ini meskipun di depannya sudah memberikan pujian, namun akan menimbulkan rasa tidak nyaman karena disebutkan orang kampung. Contoh yang lain, anak-anak, wah kamu kalau berdandan cantik ya. Nah, kata-kata kalau berdandan ini juga kontradiksi karena memberikan kesan cantiknya kalau hanya berdandan. Untuk itu perlu dihindari. Wah, kamu semakin cantik saja ya. Nah, cukup, tidak usah dipakai. Wah, kalau kamu berdandan cantik, berarti kalau tidak berdandan tidak cantik. Demikian maknanya. Untuk itu kita perlu belajar terus. Semoga kita semakin pintar, semakin mengembangkan bakat dan potensi kita menjadi orang yang bisa menghargai karya orang lain. Demikian para siswa yang kami sayangi, kita cukupkan demikian dulu. Bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.